teman. Ini eranya kita mau mendorong perubahan, betul ya? Nah, dan buat teman-teman semua para aktivis-aktivis muda ini, kekuatan anak muda itu karena keberaniannya. Jadi kalau anak muda tidak punya keberanian, maka sesungguhnya dia sudah tidak lagi muda. Ya, berani itu karena dua, satu memang bernyali, dua karena tidak tahu risiko. Ya, banyak orang berani karena tidak tahu risiko, tapi juga berani karena bernyali. Nah, anak-anak muda bisa kombinasi keduanya, belum tahu banyak dan punya nyali. Karena itu kalau lihat kenapa banyak perubahan didorong anak muda, karena anak muda itu melihat ke depan tidak dengan beban, tidak punya beban, tidak ada benar masa lalu. Anda tuh lebih banyak punya you have more tomorrow than yesterday. Iya, Anda punya lebih banyak besok daripada kemarin. Nah, jadi teman-teman sekalian, malam hari ini saya ingin sampaikan apresiasi aja teman-teman milih berkumpul dari seluruh Indonesia, membuat rapat kerja. Mudah-mudahan rapat kerjanya produktif. Berakhir besok ya? Besok. Nah, terus besok akan menikmati Car Free Day di sini. Ya, nanti kalau Anda lihat jalan sepanjang jalan-jalan Sudirman, dulu sebelum kami bertugas jalan itu hanya untuk mobil, tidak dipakai untuk trotoar. Sekarang di kanan kiri itu 8 meter trotoar. Saya ingin ceritakan sedikit kenapa ada trotoar itu. Ya, kenapa ada trotoar itu? Karena begini teman-teman, satu, di dalam sebuah kota orang memerlukan mobilitas. Apa alat transportasi yang semua orang punya? Kaki. Selama bertahun-tahun kaki tidak disiapkan jalannya. Kita selalu berasumsi alat transportasi itu pakai roda. Kalau tidak ada roda, maka dia bukan alat transportasi. Tidak, sesungguhnya kaki itu ada alat transportasi, karena itu dibangunlah di sini. Tapi tujuannya trotoar itu bukan hanya untuk memfasilitasi orang jalan kaki. Di trotoar ada perasaan kesetaraan. Iya, Anda boleh pangkatnya tinggi, boleh pangkat rendah, di jalan trotoar sama, setara. Di mana tempat yang Anda merasakan suasana setara itu? Kalau boleh tanya, mana tempat yang kalau Anda masuk, Anda keluar rasanya sama? Masjid. Di masjid itu mau pangkat apapun berani duduk di soft paling depan, betul kan? Tidak ada terintimidasi. Sebuah kota harus memberikan perasaan kesetaraan bagi seluruh warganya. Harus. Kenapa? Oh, kurang terang. Ya. Gini. Ini kompetisi sama gambar ini nanti. Ya. Backlight ya. Belakang sana kedengaran suara saya? Aman, oke. Jadi teman-teman, saya mengharap besok pada saat teman-teman menjalani Car Free Day, tolong Anda jadikan itu pengalaman. Semuanya melewati Jalan Jenderal Sudirman, tapi belum tentu semuanya mengalami Jalan Jenderal Sudirman. Apa bedanya? Mereka yang menyaksikan dan memikirkan sambil ambil hikmahnya itu dapat pengalaman. Mereka hanya lewat begitu aja nggak dapat pengalaman. Nanti Anda lihat di situ ada jembatan, penyeberangan itu pada dibuka atapnya tuh. Kenapa dibuka atapnya? Tidak ada kota lain di Indonesia yang punya gedung tinggi sebanyak Jakarta, dan tidak ada jalan lain di Indonesia kecuali Jalan Jenderal Sudirman yang punya pencakar langit sebanyak itu. Kita ingin memberikan jalan ini bukan hanya milik mereka yang bekerja di Jalan Jenderal Sudirman, tapi pada seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati jalan ini seperti jalan miliknya. Karena dulunya itu kalau mau menikmati tempat itu harus bekerja di sana, karena nggak ada trotoar, nggak bisa jalan, hanya naik motor, hanya naik mobil. Jadi teman-teman semua, ini pesan buat teman-teman, Anda akan menjalani, jadikan itu pengalaman. Terus buat teman-teman semua, nanti selama menikmati besok di nuansa Car Free Day, sambil kalau bisa nih teman-teman perhatikan perilaku warga di situ. Kami ingin warga di Jakarta itu bersatu. Bersatu itu artinya apa? Bisa berinteraksi bersama, tidak terpotong-potong oleh kelas, betul ya?
Dan itu yang coba dibangun beberapa tahun terakhir ini. Jadi nanti teman-teman akan menyaksikan di sini mereka berinteraksi, berbagi ruang yang tempatnya sama. Jadi buat teman-teman yang sudah raker, nikmati besok acara di sana. Lalu yang berikutnya 2024 ini persimpangan jalan, betul kan? Kita mau jalan seperti ini terus atau mau ada perubahan? Kalau mau ada perubahan maka harus bersiap, dan harus bersiap. Teman-teman siap? Bener siap? Siap. Kalau siap maka mulai dari sekarang, karena perubahan itu tidak datang otomatis, tidak datang otomatis, harus diperjuangkan. Nah, saya harap mudah-mudahan bagian dari raker ini adalah mengantisipasi ikhtiar perubahan di tahun 2024. Teman-teman sekalian, saya tidak akan bicara terlalu panjang. Saya akan kasih kesempatan kalau ada yang mau komentar atau tanya, silahkan nanti saya jawab. Mungkin 2 laki-laki 2 perempuan. Ada lagi sini 2 ini aja. Oke, 1 2 perempuan. Nggak ada? Oke, Nada tunggu dulu dah. Yuk 2 dulu. Cek. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Anies, saya ngefans banget sama Pak Anies, ya Allah. Kesempatannya ketemu, teman-teman foto dong sebentar Pak Anies, boleh kita foto? Asik. Yo, mana kameranya? Ini yang coklat. Yo. Udah ya, ngeri ya. Baik. Pak Anies, aku dari Lampung Pak Anies. Teman-teman Lampung, GK Lampung mana? Oke, dan seluruh GK. Aduh ya Allah, sampai speechless ini. Mengapresiasi kedatangan Pak Anies ke sini, dan kita bangga banget Pak Anies. Pak Anies menjadi inspirasi anak-anak muda nih sekarang nih. Ya, saya yakin setelah ini anak-anak muda ini nggak berhenti belajar Pak Anies. Ya, melihat sosok Pak Anies yang PhD loh, Amerika loh teman-teman, ngeri. Ya kan, maka dari itu aku pengen menyatakan satu hal Pak Anies, bahwasanya GK Lampung cinta dengan Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nggak apa-apa, bebas. Namanya siapa? Fajar Pak Anies. Fajar. Fajar. Makasih Fajar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya majulah, mau foto bareng. Yo, mana kameranya? Namanya siapa? Oke, bis itu Bapak Anies Rashid Baswedan. Ya, oke. Siap, tepuk tangan buat Abdan. Ya, silakan. Yang perempuan ada nggak? Yuk, kasih mikrofonnya. Tolong. Bantu nyatet pertanyaan ya. Yuk, yang berikutnya siap-siap Anda maju ke depan biar nanti cepat. Apa? Apa kode apa itu? Itu tolong Foto. Mohon maaf Pak. Namanya siapa? Aisyah Pak. Aisyah. Dari Aisyah Aceh Pak. Geser. Dari Aceh. Gini. Foto dulu Pak ya. Foto dulu, mana kameranya? Oke, sip, yuk. Oke baik Bapak, mungkin tadi Aisyah udah perkenalkan nama Aisyah ya, Aisyah dari Aceh. Kebetulan Pak, mungkin kurang lebih sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kira-kira ketika Bapak ingin menjadi presiden nantinya, apa yang akan ide apa yang akan Bapak bawa untuk Aceh gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke. Aisyah namanya ya. Oke, yuk berikutnya. Foto dulu dong. Oke, baik. Senang rasanya bisa berdiri di samping calon presiden 2024. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, perkenalkan saya Inil dari GK Riau. GK Riau mana nih? Sebenarnya saya tidak ingin bertanya Bapak, tapi saya ingin Bapak memberikan kami nasihat
Tadi punya nyali dan tidak tahu resiko. Nah, yang ingin saya minta Bapak nasihat untuk kami yang tidak punya nyali dan nekat ini Bapak. Okay. Bagaimana cara mengantisipasinya seperti itu agar kami menjadi pemuda yang terarah dan menjadi penerus bangsa seperti Bapak ini. Amin, amin ya. 10 tahun lagi bagaimana? Amin. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Makasih teman-teman sekalian. Acungkan tangan yang dari Jakarta. Sebentar, oke. Ya, relax saja, relax. Cukup acungkan tangan aja, Relax. Ini Jakarta ya, oke. Sekarang yang dari luar Jakarta. Oke, makasih. Ya. Gini teman-teman, saya cerita sedikit boleh ya? Ya, saya SMA, saya SD, SMP, SMA sampai kuliah saya di Jogja. Saya ini produk kurikulum nasional total. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri. Saya kuliah di sini. Yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman, saya juga dulu datang ke Jakarta seperti teman-teman semua. Datang ke sini berdiskusi dengan tokoh-tokoh di masa itu. Seperti Anda semua nih berkumpul. Berkenalan dengan anak-anak muda dari berbagai wilayah Indonesia. Saya SMA kelas 1, saya ikut namanya pelatihan OSIS di Jakarta. Itu para pengurus-pengurus OSIS itu se-Indonesia dikumpulin. Kita latihan sama-sama. Di situ saya bertemu dengan si A, si B, si C yang mereka menceritakan tentang macam-macam. Dan saya sering datang ke Jakarta untuk wawancara. Saya wawancara orang-orang yang saya tidak pernah membayangkan bahwa saya suatu saat akan bekerja di ruangan tempat saya dulu wawancara. Ya, saya wawancara Gubernur DKI Jakarta, namanya Wiyogo Atmodarminto. Saya SMA kelas 3, tahunnya 89. Gubernurnya namanya Wiyogo. Saya wawancara di ruangan dia. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu saat saya akan bekerja di ruangan tempat saya wawancara, tidak pernah bayangkan. Saya wawancara namanya Pak Fuad Hasan. Fuad Hasan itu Mendikbud. Tidak pernah membayangkan bahwa saya kemudian akan bertugas di ruangan tempat dulu saya wawancara Mendikbud. Teman-teman, dari interaksi itu apa yang menarik? Saya ketika masa usia seperti teman-teman sering mendatangi tokoh-tokoh di Jogja kalau pagi, berdiskusi dengan mereka, tukar pikiran. Apa sih teman-teman yang mau saya ceritakan ini? Bahwa yang namanya inspirasi itu datang lewat interaksi. Inspirasi tidak datang dari meditasi. Nggak ada. Anda mau meditasi lama nggak muncul inspirasi. Inspirasi itu dari interaksi. Interaksi dengan siapa? Siapapun. Termasuk interaksi dengan senior-senior teman-teman semua. Dan pilih aja, koleksinya banyak sekali. Lalu ketika ketemu, diskusi tentang A, B, C. Dan ketika diskusi itu dia akan memberikan pada teman-teman perspektif baru. Bawa pulang itu. Bawa pulang. Dan jadikan itu sebagai sebuah pelajaran untuk nambah pengalaman. Jadi buat teman-teman semua di sini, mumpung Anda punya kesempatan lewat Garuda Keadilan, gunakan itu untuk berinteraksi dengan begitu banyak orang. Jadi Anda ketemu, Anda diskusi, Anda bertanya. Teman-teman, setiap kali Anda berjumpa dengan siapapun, persiapkan untuk membuat pertanyaan. Ini yang pada pegang rekaman udah bener nih. Anda jangan mencatat apa yang dikatakan, biarkan mencatat itu tugasnya mesin. Oke? Anda menulis pertanyaan yang ada di pikiran Anda, menulis komentar yang ada di pikiran Anda, karena itu tidak bisa digantikan oleh mesin, tapi menyalin bisa digantikan mesin. Dan ini yang Anda kerjakan sekarang nih. Anda rekam, karena itu bisa digantikan, tapi bertanya tidak bisa digantikan alat itu. Anda tidak bisa minta pada HP Anda, tolong buatkan pertanyaan yang bagus, nggak bisa. Tolong tuliskan komentar yang bagus, nggak bisa. That's your brain, that's your mind, nggak bisa itu. Jadi buat teman-teman semua di sini, manfaatkan pertemuan-pertemuan seperti ini untuk interaksi. Mungkin sebagian baru ketemu pertama kali, mungkin sebagian sudah ketemu beberapa kali, tapi ini betul-betul dimanfaatkan. Lalu datangi siapa, pilih orang terkenal dan tidak terkenal. Siapapun yang Anda jumpai, dia bisa menjadi inspirasi buat Anda. Pasti itu. Ketenaran bukan berarti inspirasi, bukan. Nah, ini teman-teman, lakukan itu, dan saya yakin teman-teman akan banyak sekali pengalaman yang didapat. Lalu yang berikutnya, ada pertanyaan tentang visi, misi.
Teman-teman, kalau boleh nih saya cerita dikit. Visi dan misi itu apa ya sebetulnya? Imajinasi. Iya kan? Imajinasi masa depan. Karangan itu menyusun visi dan misi itu tidak kredibel sama sekali bila tidak ditopang dengan namanya rekam jejak. Iya, nggak kredibel. Kalau Anda bisa membawa karangan siapapun dan mengatakan ini misi saya, ini visi saya, yang bikinin orang lain, yang nyiapin orang lain, dan belum tentu dilaksanakan. Kalau Anda mau mencari pemimpin, milih pemimpin, maka Anda tanyakan begini, apa rekam jejak Anda, sehingga Anda bisa menerjemahkan misi itu menjadi kenyataan. Jadi kalau nggak ada rekam jejak, nggak ada artinya, nggak ada artinya. Visi misi itu nggak ada artinya. Jadi misalnya Bung Fajar nih, Bung Fajar berasal dari Lampung, dia punya rencana untuk Lampung, kredibel loh, dia orang dari Lampung. Tapi ketika Bung Fajar dari Lampung nggak pernah tinggal di Jawa Timur terus bilang ini visi misi saya untuk Jawa Timur, orang Jawa Timur bilang kredibilitas Anda di mana menyusun itu? Bukan visi misinya yang bagus dan tidak bagus, tapi harus ditopang dengan rekam jejak. Nah, ini nyambung dengan apa yang saya katakan di awal. Ketika Anda aktif di masa muda, maka Anda sesungguhnya sedang membangun rekam jejak untuk masa depan. Iya. Nanti Anda bisa dilihat nih, umur 20-an apa yang dikerjain, umur 25 apa yang dikerjain, umur 30 apa yang dikerjain, 40 apa yang dikerjain, 50. Dari situ Anda terlihat, ini orang bekerja untuk republik, bekerja untuk masyarakat, atau bekerja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja untuk mengumpulkan kekayaan, atau dia bekerja untuk manfaat bagi masyarakat. Dari mana itu? Rekam jejak. Jadi dari situ Anda bisa lihat. Nah, nanti baru Anda tanya visi misi. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau ketemu dengan orang ya yang akan ditugaskan ABCDFG, tanya rekam jejaknya dulu, baru tanyain visi dan misi. Kalau rekam jejaknya nggak ada, forget it, I'm not asking the vision. Nggak tanya, udah nggak ada artinya. Lah, siapa aja bisa nulis visi misi bukan? Tapi rekam jejaknya ada tidak? Nah teman-teman, ini justru jarang dibahas di Indonesia. Ini jangan, karena itu saya menganjurkan kepada teman-teman, rekam jejak itulah yang jadi fokus. Saya nih, kalau wawancara mau terima pegawai baru, terima staff, ini PR buat teman, bukan PR, ini pelajaran juga buat teman-teman. Saya tidak pernah bertanya begini. Misalnya nih, saya mau jadi angkat staff, jadi asisten misalnya. Saya tidak tanya, nanti kalau jadi asisten saya apa yang Anda kerjakan? Enggak. Karena dia bisa ngarang jawaban yang memuaskan saya. Dia bisa ngarang, keterampilan mengarangnya tinggi, dia bisa bikin karangan. Pak, nanti saya akan siap kerja 2 jam lebih lama dari Bapak. Bapak kerja berhenti jam 10, saya jam 12. Bapak mulai jam 6, saya siap jam 3. Bisa itu. Tapi kenyataan itu ditopang dengan rekam jejak. Saya kalau wawancara staff, pasti yang saya minta CV-nya, saya lihat ini anak selama 5-6 tahun ke belakang apa yang dia kerjakan, apa yang dia raih, apa yang dia berhasil karyakan. Dari situ saya bisa memprediksi ke depan. Ini psikologi 101 nih. Perilaku masa lalu adalah best predictor untuk perilaku masa depan. Iya, perilaku masa lalu. Kalau di masa lalunya Anda aktif, masa lalunya Anda deliver, masa lalunya Anda tepat janji, maka besok juga akan tepat janji, akan deliver, akan konsisten. Kalau masa lalunya zigzag, besok juga akan zigzag. Kalau masa lalunya tidak pernah memenuhi janji, besok juga tidak memenuhi janji. Sama itu, nggak akan berubah. Jadi buat teman-teman semua, pertanyaan tentang visi misi itu saya jawab, visi misi ditopang dengan rekam jejak. Dan buat teman-teman semua, you will be leaders. Anda akan jadi pemimpin. Okay? Nah, jadi pemimpin itu berarti siapkan dari sekarang rekam jejak, termasuk ikut rakernas ini, itu bagian rekam jejak Anda. Di saat yang lain sedang bersantai-santai menghabiskan malam minggunya, Anda justru sedang bekerja bersama untuk menyiapkan perubahan di Republik ini. Itu rekam jejak Anda. Teruskan itu, ya, teman-teman. Jadi kalau agenda perubahan itu. Kemudian teman-teman ditanya soal pendidikan. Papua Barat. Abdan, kami mengirimkan guru ke Fakfak tahun 2010. Ke Fakfak nih. Jadi kalau bicara tentang pendidikan di Papua, bukan tentang rencana masa depan. Saya akan ceritakan 12 tahun apa yang sudah dikerjakan untuk Papua. Itu namanya rekam jejak. Jadi bukan, oh nanti saya mengerjakan ABCD, bukan. Ini udah nih. Apa yang dikerjakan di sana itu?
kualitas guru ditingkatkan. Ini masalahnya, jumlah gurunya terbatas, apalagi di pelosok. Nah, ada yang mau jadi guru di pelosok, kita kirimkan guru-guru ke pelosok di sana, di Papua Barat, di Papua, di Pegunungan Bintan. Itu Pegunungan Bintan itu kalau ke sana harus jalan kaki hampir 20 jam untuk bisa sampai ke lokasi. Nah, kami kirimkan guru-guru ke sana itu sejak tahun 2010 dan masih berjalan sampai sekarang. Saya ingin sampaikan pada teman-teman semua masalah-masalah yang ada di Indonesia ini tidak bisa diselesaikan dengan instan, tapi harus diambil langkah yang tepat. Kalau di Papua misalnya, persoalannya adalah jumlah guru dan kualitas guru. Yang kedua, fasilitas sekolahnya. Dulu ketika saya bertugas membuat namanya sekolah garis depan. Kenapa di Papua ini kalau dari pegunungan banyak anak tidak mau sekolah? Kenapa? Lantainya kedinginan. Kenapa? Karena mereka tidak pakai sepatu, dan ketika lantainya itu pakainya semen, itu dingin sekali. Kenapa pakai semen? Karena itu standar pendidikan di mana-mana harus pakai semen. Jadi buatlah tempat pendidikan sekolah yang sesuai dengan kondisi setempat sehingga anak mau sekolah. Kalau enggak mau sekolah. Banyak nanti, Bung Abnan. Tapi poin yang saya sampaikan adalah ketika sampai kepada tantangan pendidikan di Papua, salah satu kuncinya adalah kualitas guru, jumlah guru. Saya tanya aja di sini, mau nggak jadi guru di Papua? Mau? Bener? Nanti kalau 24, 25 siap dikirim dari guru ke sana. Nanti stoknya dari Garuda ya. Nah, dan saya ingin sampaikan, pernah mengajar di sana itu pengalaman tidak terlupakan. Saya sayang pas hari ini yang tugas bukan yang pernah jadi Indonesia Mengajar, dulu pernah mengirimkan anak di sana. Semua yang pernah mengajar di tempat-tempat pedalaman, mereka akan pulang dengan bilang bahwa kami lebih banyak belajar daripada mengajar di tempat itu. Karena begitu ditempatkan di sana, Anda punya rumah kedua, keluarga kedua, Anda punya saudara baru, dan Anda punya murid-murid yang menjadi anak buah Anda. Jadi guru SD itu paling susah, teman-teman. Kalau ngajar begini tuh anak udah kuliah tuh gampang. Mereka mendengarkan dosen. Tapi kalau jadi guru SD, anak-anak SD itu jujurnya nggak kira-kira. Kalau Anda tidak menarik, mereka tidak tertarik. Kalau Anda membosankan, mereka akan bosan dan Anda tinggalin tuh. Dan itulah pengalaman. Jadi Bung Amdan, PR-nya banyak, tapi salah satu isunya itu. Dan memang benar di Papua itu yang harus diseriusi adalah peningkatan kualitas manusia. Jangan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ingat-ingat ya, jangan bicara SDM ya. SDM itu manusia ditempatkan sebagai sumber daya. Sumber daya itu artinya faktor produksi. Faktor produksi dijajarkan manusia, modal, alam, itu adalah sumber produksi. Jangan sebut sumber daya manusia, itu istilah pabrik. Dalam pabrik itu ada teknologi, ada kapital, ada tanah, ada orang. Jangan tempatkan orang sumber daya, karena itu pengembangan kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Nampaknya sederhana, tapi itu menempatkan manusia sebagai faktor produksi. Itu ya teman-teman. Rasanya udah kejawab semua nih pertanyaan. Ada lagi yang kelewatan nggak tadi? Udah. Aceh juga udah. Tadi kan visi misi kan. Untuk Aceh sama aja. Untuk Aceh. Aceh tadi mana Aceh tadi? Ah itu dia. Aisyah sama. Intinya kalau saya ditanya apa PR Indonesia terbesar, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita ini kalau siapapun yang bertugas jangan bikin visi misi baru, laksanakan perintah konstitusi, karena konstitusinya bilang menghadirkan keadilan sosial. Pemerintah itu tidak disusun berdasarkan selera, pemerintah itu disusun berdasarkan garis besar mengapa republik ini didirikan. Republik ini didirikan untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah. Ayo pastikan semua terlindungi dengan benar. Yang kedua, untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Beresin tuh mencerdaskan bangsa. Berikutnya apa? Memajukan kesejahteraan umum, lalu terlibat dalam urusan dunia. Itu empat tuh janji kemerdekaan. Dan yang terakhir harus tercapai adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pegangan kita. Jadi jangan sampai kita belajar di Amerika pulang bawa ilmu Amerika, belajar dari Inggris pulang bawa ilmu Inggris, belajar dari Jepang pulang. Indonesia jadi negara gado-gado tempat praktek ilmu-ilmu itu semua. Bukan, kita ini bekerja untuk mewujudkan janji kemerdekaan. Gitu teman-teman sekalian. Selamat buat semuanya, selamat bekerja.
salam hangat untuk teman-teman Garuda seluruh Indonesia. Jaga stamina. 3 stamina, apa aja tuh? Stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual. 3 itu. Fisik, moral, intelektual. 3 itu dijaga staminanya. Kalau 3 itu dijaga, insya Allah. Kursi ada yang berdiri ya. Di teman-teman duduk, yang di depan duduk, nanti Pak Anies duduk di pojok sana. Oke, silakan teman-teman, biar semuanya kelihatan duduk. Nanti fotonya dari atas, memotret semua. Nyampe. Oke. Insya Allah ini akan dipajang di sekolah-sekolah di tahun 2024, Pak Anies. Ya, oke.